Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue hari Jumat malam. Sebelum istirahat gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada sebuah artikel. Menurut gue ini setengah rumor ya. Langsung aja gue ambil dari United Plug. Di situ disebutkan kalau Arsenal, Manchester United dan juga Liverpool tertarik untuk mendatangkan Alexis McAllister. Bahkan ketertarikan ini sudah dikonfirmasi. Dikabarkan kalau ada 2 klub dari 3 tim ini yang bahkan sudah sangat advance nih, artinya sangat terdepan ya untuk bisa membeli pemain ini di musim panas. Harga yang dibicarakan ini sekitar 61 juta pounds. Berarti kalau di euro kan sekitar 70-75 juta euro. Jadi di antara Arsenal, Manchester United dan juga Liverpool, 2 klub ini dikabarkan terdepan posisinya untuk bisa mendatangkan Alexis McAllister di musim panas nanti. Nah, Alexis McAllister pemain juara dunia. Karena Alexis McAllister ini kan bersama dengan tim nasional Argentina di Piala Dunia Qatar menjadi kampionnya, menjadi juaranya kan ya. Kalau gue lihat sejauh ini untuk posisi pemain tengah ya, gue ambil dari SofaScore. Posisinya ada di posisi kedua nih, di bawah Martin Odegaard dalam urusan mencetak gol. Alexis McAllister. Expected goals-nya pun juga cukup tinggi nih, rata-rata ada di 8,8. Itu expected goals-nya, dan golnya tadi ada 8 gol ya. Kalau gue lihat secara rata-rata bersama dengan Brighton, dari posisi heat maps dia di lapangan tengah, namun area operasinya nih lebih di sepertiga ya, awal-awal sepertiga akhir ya dari pertahanan lawan. Sekilas sih posisinya nampak seperti lebih ke gelandang serang. Alexis McAllister sendiri sudah berusia 24 tahun atau masih berusia 24 tahun dan saat ini memasuki musim keempatnya bersama dengan Brighton. Jadi Alexis McAllister ini sudah punya pengalaman bersama dengan Brighton untuk bermain di Premier League, sekaligus juga ya untuk beradaptasi di Inggris dan lain-lain. Ini bukan sesuatu yang baru. Torehan golnya lebih baik daripada musim lalu ya. Musim lalu 5 gol, musim ini walaupun masih belum selesai, dia sudah mengemas 8 gol. Apakah dia cocok untuk bermain di Manchester United? Sebelum dibahas lebih lanjut, dari WhoScore ini ada karakteristik pemain ya menurut WhoScore. Kekuatannya pada crossing, passing, dribbling, long shoot, free kick, tackling. Dia suka bermain ya cut inside juga, suka crossing, likes to tackle juga. Walaupun dikabarkan konsentrasinya agak sedikit lemah, tapi menurut gue ini masih bisa diperdebatkan banget ya mengenai kelemahan dari sang pemain nih, Alexis McAllister. Harganya sendiri, valuasinya kalau menurut Transfermarkt ini ada di angka 40 juta euro. Berarti kalau tadi disebutkan angka yang diinginkan sekitar 61 juta pounds, atau kalau di euro kan sekitar 70-75 juta euro, maka itu di atas valuasi dari Transfermarkt, bahkan hampir 2 kali lipat ya untuk pemain yang sekali lagi berusia 24 tahun ini, Alexis McAllister. Nah, di Brighton, kalau gue ambil ketika Brighton ini seri 3-3 dengan Brentford, Alexis McAllister ini bermain di posisi nomor 10 dengan formasi 4-2-3-1. Di belakang striker, dan ya di kanan kirinya ada Solly March dan juga ada Kaoru Mitoma. Sementara kalau gue lihat dari heat maps-nya dari sang pemain Alexis McAllister ini ketika menghadapi Brentford, posisi rata-rata dan juga heat maps ya memang dia ada di sepertiga akhir tuh, awal-awal sepertiga akhir dari daerah penyerangan Brighton ataupun awal daerah pertahanan dari Brentford ya, betul-betul gelandang menyerang. Balik lagi nih, bagaimana untuk Manchester United? Manchester United mencari pemain gelandang yang bisa bermain di posisi nomor 8 untuk formasi 4-2-3-1. Musim lalu tentu saja
sangat dekat untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong. Bahkan dikabarkan untuk musim panas nanti posisi ini juga akan dikejar nih pemain untuk bisa didatangkan ke Manchester United, selain tentunya penyerang utama, ya kan. Nama Frenkie de Jong dikaitkan lagi dengan posisi ini. Tapi tantangannya masih sama seperti musim lalu, yaitu adalah sang pemain masih belum mau meninggalkan Barcelona, belum mau pindah ke klub lain. Dia tidak pernah menolak ya pindah ke Manchester United ataupun klub yang lain, tapi dia masih belum pindah, dia belum mau pindah nih dari Manchester United. Sehingga kalau seandainya Manchester United tetap ingin mendatangkan pemain lain, yang nampaknya harus bisa mencari alternatif. Musim ini posisi nomor 8 banyak diisi oleh Christian Eriksen, yang ternyata ketika Christian Eriksen ini absen, ini sangat mempengaruhi kekuatan Manchester United. Karena ada efek domino di sana. Gua melihat ketika Christian Eriksen ini tidak bisa dimainkan ya, maka memang sempat meminjam Sabitzer, tapi Sabitzer menurut gue karakteristiknya berbeda dengan seorang Christian Eriksen dari sisi kreativitas, dari sisi visi bermain. Pemain yang sering beberapa kali diposisikan di situ adalah seorang Bruno Fernandes, yang di beberapa pertandingan terakhir bisa bermain dengan bagus. Hanya saja ketika Bruno Fernandes ini di drop di posisi nomor 8, kreativitas di gelandang nomor 10 untuk support lini serang Manchester United berkurang. Jadi ada efek domino di sana. Pun juga diperparah ketika Casemiro tidak bermain, maka dari sisi bertahan pun juga kurang nih untuk posisi pivot. Artinya apa ya, Manchester United harus mendatangkan pemain baru, utamanya di posisi nomor 8 ini. Karena Christian Eriksen mungkin agak sedikit rentan ya, dan gue juga nggak tahu apakah dia bisa bermain di level yang sama ketika dia sebelum cedera, ataupun juga musim depan ini dia bisa bermain juga dengan levelnya tertinggi sama seperti musim ini atau musim sebelumnya ketika dia bermain di Brentford. Ada tanda tanya di sana. Dan sering gue ulangi juga, kalau ada dua posisi yang Manchester United wajib datangkan untuk musim depan, ya posisi penyerang dan juga gelandang gelandang tengah ya, utamanya posisi nomor 8. Balik lagi ke Alexis Mac Allister, bisa nggak sih dia bermain di posisi nomor 8? Karena tadi gue tunjukkan kan, dia ternyata di Brighton ini posisinya lebih ke posisi nomor 10 nih, lebih ke depan ya kan. Yang menarik setelah gue lihat di tim nasional Argentina yang kemarin berlaga di Piala Dunia, salah satunya di pertandingan final, Alexis Mac Allister ini bermain di final. Argentina bermain dengan 4-3-3, jadi Scaloni ini bermain dengan formasi 4-3-3. Di mana Alexis Mac Allister ini bermain di tengah bersama dengan Enzo Fernandez dan juga Rodrigo de Paul. Daerah operasi dari Alexis Mac Allister ini ada di sebelah kiri. Dan kalau gue lihat heat maps-nya, ternyata dia betul bermain di sebelah kiri. Bahkan sering juga dia bermain di posisi nomor 8. Jadi agak ke bawah ya, agak ke dalam bermainnya, walaupun juga dia sering juga maju sampai dengan sepertiga akhir dari pertahanan lawan. Ini mengingatkan gua, ini heat maps-nya ya. Ini mengingatkan gua akan heat maps dari seorang, ya betul, Frenkie de Jong, yang bermain juga rata-rata di daerah sebelah kiri, baik itu di Barcelona maupun juga di tim nasional Belanda, dan juga sebelumnya nih ketika dia bermain di Ajax Amsterdam, ketika itu manajernya adalah seorang Erik ten Hag. Sehingga kesimpulannya, gua melihat Alexis Mac Allister ini sangat menarik. Dia berusia masih 24 tahun, sudah punya pengalaman bermain di Liga Inggris, sudah teruji mentalnya dan juga karakternya di level internasional dengan menjadi juara dunia bersama dengan Argentina. Dan bahkan ketika Argentina juara di Qatar, dia juga menjadi pilar di sana. Dia bermain juga di final. Jadi pemain ini memang something menurut gue. Dan gue berpikir akan sangat menarik ya, kenapa tidak Manchester United mendatangkan sang pemain ini ke Old Trafford. Dia bisa bermain di posisi nomor 8. Gue yakin hal tersebut dari ya data yang tadi gue perlihatkan. Dan dari sisi teknis pun gue berpikir dia juga punya kapabilitas, punya kemampuan untuk bisa
memperkuat lini tengah Manchester United sehingga menambah kualitas. Gue membayangkan kalau ada Casemiro di sebelah kanan ya untuk posisi pivot, lalu di sebelah kirinya ada McAllister, mungkin posisi dari Christian Eriksen ini bisa sebagai backup. Baik itu backup McAllister maupun juga backup seorang Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Jadi pilihan, sekali lagi option dari seorang Erik ten Hag ini akan semakin lebar, akan semakin luas, kualitas pun akan semakin dalam. Sehingga ketika Manchester United harus berlaga di 4 kompetisi yang berbeda dengan ambisi ataupun juga tuntutan maupun juga target yang lebih tinggi daripada musim ini, ya gue yakin Manchester United akan bisa tampil lebih baik. Tapi sekali lagi ya, ini masih analisa ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Alexis McAllister ke Manchester United? Yes? No? Drop di kolom komen. Sekali lagi ini masih rumor ya, tapi ya nggak ada salahnya kalau kita bisa bertukar komentar pendapat mengenai hal ini. Tetap sopan. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.